Metro TV yang rasis, cenderung memihak kelompok dan golongan tertentu, serta amat sangat memusuhi umat Islam. Namun, akhirnya alasan dibalik semua itu terungkap. Berikut alasannya. 1. Metro TV bukan milik Surya Paloh. Sebagian besar rakyat mengira bahwa Metro TV adalah milik Surya Paloh. Namun kenyataannya tidak demikian. Metro TV adalah milik James Riyadi dan Antoni Salim. Metro TV adalah milik PT Media Televisi Indonesia, MTI, dan MTI adalah anak perusahaan dari PT Multipolar, Lipo Group. Lipo Group adalah kerajaan bisnis James Riyadi, seorang agen Cina Military Intelligence, hasil investigasi otoritas AS atas Lipo Gate. Kenapa Lipo Group sangat eksis di Indonesia? Lipo dibantu Global China Resources Ltd, sebuah perusahaan kedok China Military Intelligence. Lipo juga dibantu oleh Salim Group. Ayah James, yaitu Muchtar Riyadi adalah mantan Dirut Bank BCA saat dimiliki Salim Group. Sehingga bisa dikatakan bahwa Lipo dan Salim adalah sekutu. Jadi, jangan heran jika Surya Paloh tidak punya kuasa dan kewenangan sedikitpun dalam menentukan kebijakan dan arah Metro TV. Pemberitaan atau redaksi Metro TV semua bersumber dan atas persetujuan dari James Riyadi. 2. Agenda politiknya, sekularisasi Indonesia dan hancurkan Islam. Jajaran direksi PT Media Televisi Indonesia, berisikan mayoritas Cina, mayoritas non-Muslim, kecuali Surya Paloh yang dijadikan sebagai tameng, bumper, pengelabuan publik dan kamuflase konspirasi jahat terhadap Islam. Siaran Metro TV ditentukan oleh pemretnya. Elman Saragih Lawrence Tato Putra Nababan Andi F. Noya Saur Huta Barat. Mereka non-Muslim semua. Apakah itu sara? Tidak. Tidak boleh menuduh sara kepada non-Muslim. Hanya Muslim dan umat Islam boleh dituduh sara, itu protapnya. Hanya umat Islam Indonesia yang perilakunya sara, rasis, diskriminatif, teroris. Non-Islam tak boleh dituduh seperti itu. Tidak boleh. Sama seperti perusahaan-perusahaan Lipo, Salim, Sinarmas, Gemala Group DLL. Semua perusahaan konglo Cina ini perlakukan Islam sama dengan sampah kelas III. Banyak tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan ya. Banyak perintah yang oleh teman-teman disebut sebagai perintah dewa. Ini harus tayang, ini nggak boleh tayang. Si itu harus muncul, si ini nggak boleh muncul. Itu bisa langsung dari pimpinan yang paling tinggi, bisa dari menetes gitu. Dan itu sudah sangat dipahami oleh teman-teman Muslim. Jadi perintah ini harus tayang di headline news jam 10 malam. Sudah kita tayang. Apa kepentingannya? Nggak ada. Kita tanya apa kepentingannya, itu dosa besar. Itu dosa besar. Waktu saya jadi produser newsmaker dulu kan, acaranya kan undang orang. Menteri kan gitu. Tapi saya nggak akan undang menteri yang tidak jadi newsmaker. Tapi beberapa produser nawari saya, ini ada menteri pertanian ini, mau ngomong, bisa nggak? Kenapa memangnya dia? Ya apalah, nanti dibikin cari apa. Ini ada dananya 10 juta. Waktu itu saya masih baru di program itu, jadi kelihatannya itu sudah menjadi kebiasaan karena kenapa dia berani nelpon saya dengan langsung to the point gitu. Berarti dia merasa nyaman dong bicara soal itu. Padahal saya baru sekali ditelepon orang itu. Berarti bahayanya dalam arti kemudian ya berita itu bisa dibeli sesuai dengan orang mau beli kan. Ya berita itu bisa dibeli sesuai dengan orang mau beli kan. Dari yang besar sampai yang kemudian tingkat reporter dibeli 500.000 bisa. Dan itu bahaya sekali. Dan itu benar-benar real bagi saya sebagai seorang wartawan, melihat itu sangat real, benar-benar ada. Yang kemarin-kemarin itu kayak jadi habitat yang kayak gitu Metro itu. Mulai dari atas sampai bawah.